Ruang Rapat Dewi Sekardadu, Rabu 3 Juli 2024. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat koordinasi pembahasan rancangan peraturan Bupati Gresik tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan Kominfo sebagai pengusul rancangan Pergub Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPPE di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Yang kami hormati Bapak dan Ibu tim legislasi, tim Prokomperda. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan dari Dispendu, dari PTSP ya Pak. Bapak yang kami hormati rekan-rekan bagian hukum, dan hari ini kita ada tamu spesial, rekan-rekan magang Ami, Amel sama Sarah. Cari aja. Sebenarnya ada satu lagi, cuma yang satu lagi izin karena ada acara. Rekan-rekan dari teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga lagi magang sebulan mulai kemarin hari Senin. Kami mohon izin ke Bapak dan Ibu semuanya biar adik-adik bisa memahami proses pembentukan peraturan, makanya mereka kami minta untuk bisa hadir di kegiatan ini. Oke, kita langsung karena ini jadwalnya nanti jam 11 kita ada rapat Pergub lagi dengan DPRD. Kita mulai, Bapak tadi mohon dijelasin sebenarnya rancangan Pergub ini seperti apa. Yang kami pahami, Pergub ini bukan muncul karena ransomware yang kemarin, ya, bukan karena itu. Jadi seperti kita ketahui bersama, PDN lagi kena hacking kemarin, ransomware itu saya nggak ngerti itu malware, terus nggak paham ya. Intinya kenapa dinamain itu karena biasanya dia minta tebusan. Kenapa diminta itu, dan kami sebagai penjaga warnet sudah paham. Saya itu penjaga warnet, jadi saya paham. Saya tidak hanya tukang parkir ya saya. Saya itu waktu di PNS, saya ini sama siapa? Indira. Waktu di PNS pertama kali masuk ketemu saya itu, dia langsung bilang, Mas dulu yang tukang parkir di sana itu ya? Saya bilang iya. Serius saya tukang parkir. Ini nyampe mana tadi? Oke, jadi Pergub ini bukan karena munculnya attacking ke PDN yang kemarin. Pergub ini sudah diajuin sama Kominfo bahkan beberapa bulan yang lalu ya, sebulanan yang lalu. Tidak ada hubungannya sama attacking yang kemarin. Yang kami pahami bahwa manajemen keamanan informasi itu sangat penting. Meskipun ini belum ada Pergubnya, juga kami sebagai pengelola, kami penanggung jawab salah satu website resminya pemerintah daerah, Jiria Kabupaten Gresik, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kabupaten Gresik. Kami juga sudah melaksanakan beberapa tahapan
untuk pelaksanaan keamanan website kami juga kami sudah laksanakan, dan Pergub ini muncul, jadi bakalan banyak Pergub yang muncul tentang SPPE, rincian-rinciannya SPPE, karena 2023 sudah muncul Pergub SPPE. Jadi secara umum SPPE itu modelnya seperti apa, itu 2023 sudah pernah muncul, dan rinciannya termasuk sistem keamanan akhirnya diinisiasi oleh Kominfo untuk dilakukan pengaturan. Kami nanti mohon izin Bapak bisa menjelaskan sebenarnya maunya Pergub ini seperti apa, urgensinya muncul Pergub ini seperti apa, harmonisasinya dengan peraturan yang lain modelnya seperti apa, apakah ada perintah langsung dari peraturan yang lebih tinggi, apakah ini nanti mungkin bisa bertabrakan dengan peraturan bupati yang lain atau peraturan daerah, atau bahkan peraturan tingkat pusat, baik itu peraturan menteri, PP atau apapun, harmonisasinya modelnya seperti apa. Karena yang paham ini memang teman-teman keamanan sistem informasi. Kami langsung aja mohon penjelasan nanti fungsi Pergub ini seperti apa, kenapa ini dibikin, kenapa, apa sih implikasi nanti kalau sumpama sudah ditetapkan, apakah ada pendanaan atau tidak, model-model seperti itu mohon barangkali bisa lebih detail, karena kami nggak bisa jelasin lebih detail lagi. Saya kira itu Bapak monggo disampaikan. Ya, terima kasih Pak Rano. Untuk apa namanya ya, latar belakang kenapa Pergub ini kita susun itu sebenarnya yang pertama dan utama adalah memang amanat dari Pergub 23 kemarin. Di dalamnya itu kan ada mengatur tentang manajemen keamanan SPPE, dan di situ kita disuruh menyusun pedoman. Cuman kalau memang dasarnya hanya itu sebenarnya kurang luas gitu loh Pak Bram. Jadi ada beberapa peraturan dari BSSN itu yang mengatur secara detail terutama tentang keamanan fisiknya, dan itu nggak bunyi di Perban yang nomor 4. Jadi yang hubungannya dengan SPPE itu langsung itu Perban 4 tahun 2021 itu di situ hanya mengatur tentang manajemennya, dan sebenarnya memang yang disuruh itu, tetapi yang kita butuhkan bukan hanya itu. Jadi di dalam Pergub ini ada turunan dari Perban 4, ada turunan dari peraturan BSSN yang lain yang mengatur tentang keamanan fisik, ini kita masukkan. Jadi bukan semata-mata hanya turun dari Pergub seperti ini. Kemudian dari beberapa kejadian juga yang kita alami, misalkan ada serangan cyber, kemudian penyebabnya apa, kelalaian kita juga manusianya terutama, makanya kita juga masukkan di sini banyak aturan-aturan tentang ngatur manusianya gitu. Ya, SDM-nya terutama, karena memang penyebab utama sebenarnya SDM, walaupun kita sudah aplikasinya sudah di setting sedemikian canggih, ada password, ada apa namanya pengamanan dan lain-lain, tapi kalau manusianya iki lo userku iki passwordku lah gitu. Jadi lebih banyak ke situnya sih kayaknya yang di dalam ini. Kalau yang untuk manajemennya sendiri
sepertinya nggak banyak yang terkait SDM-nya. Itu Pak kan awalan dari saya. Terima kasih. Harapan kami agak rinci ya. Ruang lingkup, sebenarnya ruang lingkup dari Pergub ini apa sih? Ruang lingkupnya apa aja yang sebenarnya yang mau diatur? Oh, bukan yang itu tadi ya, bawahnya tadi ya, atas ayat dua, saya pasal 2 ayat 2 dan 3. Penerapan ruang lingkup, penetapan tanggung jawab. SMKI itu sistem manajemen keamanan informasi. Penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, kendali keamanan, audit keamanan informasi, evaluasi kinerja dan perbaikan. Jadi hanya yang diatur di rancangan ini sebenarnya 7 ini ya, begitu ya, clear ya? Iya. Oke. Jadi Pak Kam, yang nomor 22 ini sebenarnya kalau ruang lingkup dari MKI dan informasi itu skip yang E, kendali keamanan, itu nggak diatur di Perpres, itu nggak ada kendali keamanan. Nah, ini yang ditambahin. Oh, kita tambahkan Ya, kendali keamanan. Karena ini yang sebenarnya detail sama manusianya, sama asetnya, sama macam-macamnya, fisik dan lain-lainnya. Ini yang ditambahkan. Oke, jadi menurut Perban 4, ya, Ya. gitu ya, Perban 4 2021, kebijakan internal MKI itu A sampai G itu kecuali kendali keamanan, gitu ya, kecuali kendali keamanan. Nah, kendali keamanan ini peraturan badan peraturan badan siber dan sandi negara 4 2021. Jadi rujukan dari Pergub ini sebenarnya Perban 4 2021. Ini kita ngomong harmonisasi dulu ya, Frit. Tidak soal sini. Jadi penjaga. Oke, yang penting kita paham dulu bahwa SMKI ini, yang diatur di SMKI ini, tema besar dari SMKI ini yang diatur sebenarnya ruang lingkupnya itu penetapan ruang lingkup dari SMKI ini, penetapan tanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, kendali keamanan, audit keamanan, evaluasi kinerja dan perbaikan. Dari A sampai G ini, kecuali yang E itu ngacu ke Perban 4 2021, kita disesuaikan dengan kondisi di daerah. Kalau seumpama di Perban dia bilang pejabat tinggi pratama pemerintah daerah, yang kita ganti dengan kepala dinas. Jadi ya, kepala dinas. Jadi nggak bakal lama ini. Bukan lama, karena istilahnya ambil dari Perban 4 2021 kecuali kendali keamanan. Oke, karena nggak terlalu lama ngomong masalah teknisnya nanti Bapak aja yang jelasin penetapan ruang lingkup modelnya kayak apa, penetapan tanggung jawab modelnya kayak apa. Jelasin aja. Seperti itu. Kita awalnya ke harmonisasi dulu. Tadi disampaikan Bapak bahwa Pergub ini adalah turunan Pergub. Apa mungkin? Perintah dari Pergub. Perintah dari Pergub amanat ya istilahnya tadi ya. Amanat Pergub berapa nih ya? Atas
28/2023. Apakah iya? Perbu mengamanatkan perbu. Apakah iya? Enggak sendiri mungkin kata-katanya. Nah, seingat saya, jadi gini, mohon maaf ya Bapak, rekan-rekan semuanya, beberapa minggu ini terus terang aja saya pribadi juga banyak kendala kantor, tapi banyak urusan keluarga yang harus saya handle, jadi saya begitu fokus dengan terus terang aja. Jadi saya baca cuma tulisannya Frida. Saya baca dari tulisannya Frida ini, ya, dari laporan tulisannya Frida, dan ini sudah direvisi beberapa tata cara penulisannya sudah direvisi sama Frida, akhirnya jadi yang rancangan ini tidak sama dengan rancangan ya gitu ya, kerasa ya. Di pertimbangan C, dalam rangka melaksanakan, serius melaksanakan, tidak nyaman saya merasa bahwa pergub melaksanakan ketentuan tersebut. Seingat saya ingat banget Pergub SPB, karena kita susun barang dan pernah ada paparan dari Pak Sekda di ruang sebelah. Seingat saya, Pergub SPBE yang lama itu ngomong diatur di Pergub tersendiri. Itu enggak sih? Ya, artinya sebenarnya ini bukan perintah gitu. Itu ya. Dia nggak ngomong memerintahkan atau nanti merintah atau mengamanatkan, tidak. Dia hanya ngomong bahwa ntar ada saudaraku yang lain yang ngatur masalah itu, gitu ya. Karena di Pergub yang lama dia nggak ngomong memerintahkan untuk melakukan pengaturan di Pergub sendiri juga, di Pergub lain enggak, tapi dia ngomong, dia hanya menginfokan bahwa di Pergub ini nggak lengkap, sistem keamanan itu nanti diatur di Pergub yang lain. Oke, jadi satu, pencantuman dalam konsiderasi dan boleh kayak gini. Itu ya, Bri. Kita taruh dalam rangka melengkapi. Oke, jadi gini, dalam nah itu Kan tak lengkap tadi. Butuh saudara pergubnya tadi. oke. Ayo kita carikan rujukan. Ada apa? Laptop ya. Langsung beda. Anak IT loh, 2023, 2025 anggaran bicarakan Bapak. ini bicara ya. Iya. Ayo Mbak Fat di sana. Ini tak protes Bapak. Itu Zab itu tasman itu. Tasman itu nggak iso di anu iso ya di restart. Tekannya lama. Ini bantuannya penjaga warnet. Apa brutal atau campur? Kok? Apa brutal ya? Iya, udah nih mau betulnya kontrol Adel. Penjaga Tapi warnet. sekarang gak kena aja berarti ya sini pantas ben. Kerja tentang juga. Jadi secara aturannya dan keilmuannya, secara aturan dan keilmuan sama. Pertimbangan itu filosofis, sosiologis, yuridis, itu ya, Pri?
jarak keilmuan dan aturannya memang seperti itu. Jadi ya, beda antara ilmu dan aturan. Karena di sini tadi sudah dicantumkan ketentuan pertimbangan yuridisnya itu, saya kok merasa tidak nyaman dengan itu. Kayaknya mendingan kita cariin dasar lagi. Kalau kita ngomong Perban 4/2021, di Perban itu tidak ada yang menyatakan bahwa kita harus bikin perbu. Ternyata tidak ada kan? Tidak ada. Ada yang menyatakan di Perban itu kita harus bikin perbu. Bagaimana kalau kita nanya API aja? Boleh? Boleh? Ini tentang rujukan Ayo, SPP. jadi ya, ini Kak ngomong jadi aku kan bukan. Bapak juga tak anu juga. Jadi bingung sih antara tata laksana nih. Jangan lupa like and subscribe. Kalau kita santai aja kok. Ini Pak Santi, kita santai aja ya Pak Santi. Ini karena amanat evaluasi SPP aja sehingga muncul keamanan. Oh enggak, enggak. Firasat juga, Pak. Ya memang kewajiban. Akhirnya cari kerja kita kerja cerdas seperti itu. Smart City, cek Smart City aja kayaknya ada. Aku yakin soalnya sih gawe bapak. Smart City ya, harus download. Kita mau nanya, kalau bisa tambah download kan? Ya, itu juga harus kita tambah download. Ketika enggak. Apa tadi? Keamanan. Apakah di Pergub ini diatur tentang keamanan? Apa tadi? Di Perda emang jangan ngomong kita nanya Perda jangan. Tidak. Keliru awakmu lho salah. Tata caranya salah. Keluar dulu. Keluar dulu. Anak perundang-undangan bukan anak dokumentasi. Ayo, Smart City. Oh iya, kayaknya ada perundangan kita. Gak mulai ngono Pak Pras. Apa? Pengguna ini itu dianggap semuanya bodoh. Harus begitu. Kalau kita tidak Oh, gitu ya? iya, dianggap semuanya bodoh. Makanya kita kemarin bikinin pedoman gara-gara Mbak Pet saya 12 malam. Ini yang satu dulu nih ya. Ketik nomor yang Anda inginkan. Saya pinter ke main Literasi itu. itu loh. Oke, baru kita nanya, apakah di peraturan ini diatur tentang, apakah peraturan ini mengatur tentang keamanan? Keamanan, wis? Oh ya, masih praktek nomor. Belum Mbak. Nah, Emang harus aku yakin statement aja. lengkap ya? Emang harus statement lengkap gitu. Ya, emang dengan mau nanya apa? Misalkan langsung nanya keamanan aja. Keamanan. Keamanan Pakai kata kunci aja. Iya, nggak pakai apa-apa begini. Terus, emang nanya apa? Ya keamanan informasi. Keamanan ketertiban umum. Iya. Enggak, keamanan informasi dia sudah sebutkan ada keamanan. Ya, peraturan ini mengatur keamanan. Keamanan. Pasal 96. Bahwa keamanan. Keamanan data. Oke, cek pasal 26 Pergub sih mbok download maunya. Ya.
Next. Berarti C bunyinya itu masalah. Terus Lembaga keamanan. ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan aplikasi atau sistem informasi bagi Smart City. Smart City itu Gresik ya, kalau baca Smart City artinya itu Gresik. Kita harus baca Gresik sebagaimana maksud pada ayat 1 diatur dalam Pergub. Kalau kita mau nyari yang perintahnya dari mana, artinya tadi deal ya, Pergub 2023 deal bahwa dia tidak memerintahkan, dia hanya ngasih informasi bahwa akan ada regulasi lain. Bahkan di rancangan ini, perda ini tidak masuk sebagai dasar mengikat. Coba kalian yang punya Tak boleh kau benar. Kau mau bahkan di rancangan Ada yang mengamanatkan. nomor 10 langsung melakukan enam PD. bahkan di rancangan Pergub ini kita tidak nyantumin perda Smart City, perda Gresik. Kenapa gak dimasukin? Kalau pertanyaan Makanya saya tadi kan kita udah deal ya. Kalau kita baca Smart City di perda ini artinya kita harus artikan itu sebagai Gresik. Iya nggak sih? Bener ya? Bener ya, Bapak? Sampai juga lagi. Sampai lali ya kalau perda sampai juga udah ikut. Ngalas deh. Ini siapa? Iya, jadi juga. Smart City inisiatifnya DPRD yang Kan ya udah lali. dirombak total karo Mbak Pat oleh Azerbaijan. Ini ya, jadi artinya di pertimbangan itu nanti boleh nggak sih kita ngacu ke pasal 26 perda itu aja? Boleh Bapak? Boleh Bapak? Kalau tidak ada yang mengamanatkan ya sudah tidak usah bikin Pergub ini. Khawatirku bakalan dijawab mulu kalau fasilitasi atau harmonisasi. Sehingga masalah ini harmonisasi. Kalau kita bikin itu memang ada delegasi, ada misalnya apa itu jadi Kebutuhan kita, kebutuhan kita. mungkin lebih tepatnya lebih ke situ deh. Memang kebutuhan. Oke, kalau memang kebutuhan artinya kebutuhan itu tetap harus ada dasarnya. Tetap harus ada dasarnya. Satu, dia pasti ngomong di Undang-Undang 23 2014 kewenangan. Di Perpres itu memang tidak mengamanatkan kita untuk membuat perpu, tapi kita disuruh melaksanakan manajemen keamanan. Iya. Gitu. Kita bisa melaksanakan manajemen itu kan harus ada tata kelolanya, bagaimana yang harus kita lakukan. Dan rangka itulah sebetulnya gini loh, di dalam Pergub sampai yang lain kan sudah mengakui bahwa Pergub itu tidak sempurna, kemudian harus diikuti dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Itu sebetulnya dasarnya. Karena kalau seandainya memang mau berani secara tegas untuk kemudian Pergub yang tidak sempurna itu kemudian disempurnakan, ya tentu dia berubah. Itu dilengkapi dengan ini. Tapi kalau nah maksudnya ketika membaca tidak lengkapan itu dibutuhkan melalui mekanisme perubahan Pergub ya merubah itu masukkan ke sini. Tapi kalau memang itu esensinya berbeda, artinya ketidakcukupan itu bisa tercukupi dengan membentuk Pergub yang baru, itu sudah cukup alasan untuk kita buat ini. Jangan kebutuhan yang mendasarkan atas aturan yang sebelum disusun, yang sudah tersusun itu tidak memenuhi kebutuhan saat ini. Nah, kebutuhan saat ini harus membuat
izin terbang. Ya, Apa dasar hukumnya diganti di pasal 26 Perda Smart City? ya Mbak Fat lebih seret, Mbak Fat lebih seret ke anu, PPI ke SPPE. Full ke SPPE artinya Perpres ya. Perpres 95. Iya, lagian juga rujukan induknya itu ada di BSSN, tidak di sana. Nggak nyambung. Oke, Perpres. Saya lebih cenderung ke Perpres dulu sih. Kalau memang perdanya nggak beda maksud, atau di mix dengan perda juga nggak apa-apa. Di mix saya Bri, di mix saja Bri. Nanti biar dirancang sama perda ya, di mix saja. Perpres dan perda ya, nggak apa ya. Saya setuju kita di Perpres karena memang perintahnya sebenarnya perintah untuk kita Mengamankan data. mengamankan data secara teknis itu perintahnya di Perpres. Dan Perpres tidak mengatur bahwa itu harus cuma satu. Artinya sebenarnya dasarnya sama dengan Pergub SPPE yang kemarin. Oke, deal. Anak itu bodoh, masuk anak paling murah bodoh, jadi anak kacau. Untung ada sampai ke ibu sampai ibu Pak Datang. Aku ngerti wah ada Pak Datang. Kadang kok untung gue ada yang sampai ke ibu. Ada lagi Bri, awakmu yang yes mau ngecek Pergub ini? Pak mengeluarkan izin Pak. Ya, please. Untuk itu ada surat dari BSSN terkait Please pakai. Nanti saya nyanyi Pak. Gak apa-apa, nyanyi lah. Saya penting kakek tetap benar-benar. Ini dulu itu tahun 2022 akhir Desember itu ada surat dari BSSN perihal penyampaian contoh format kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPPE. Apa itu bisa dijadikan? Tidak bisa. Boleh. Enggak, suratnya itu merujuk Suratnya merujuk undang-undang. Boleh. Perban 4 tahun 2021. Pak dasarnya. Iya. Suratnya. Tak merujuk ayat. Tidak merujuk ke ayat, cuman di sini dasarnya itu Perpres nomor 98 tahun 2018. 98 Salah. suratnya BSSN. kemudian Perban BSSN nomor 4 tahun 2021, kemudian Peraturan Menteri Pan RB nomor 59 tahun 2020 sama Perban BSSN nomor 9 tahun 2021. Oke, nggak ada masalah. Masukan itu artinya Bri cek rancangan Pergub kita yang tentang kerjasama operasional kemarin ya. Pak Sat di berita acara Pergubnya kemarin itu Pak Satrio menyatakan di samping rujukan peraturan ini, mana itu peraturan Permendag, PP tentang kerjasama, Permendagri ya, Permendagri kerjasama sama Permendagri plus SE bersama, surat edaran bersama. Nah, berarti model pertimbangan yang C-nya nanti samakan dengan model pertimbangan yang rumah sakit kemarin, SE-nya rumah sakit. SE. Yang kemarin dari rujukan itu salah satunya itu SEB 2 2024 tentang
pengadaan blood kesehatan gitu lah. Oh ini. Ya, itu Ya ini. Panjang-panjang. ya maksudnya kemarin saya masukkan juga Pak, sesuai dengan yang Kita bersama Mendagri dan KPP. Iya. saya bisa jalan. Bukan apa? Bisa di asli itu ini yang terbaru. Iya. Tapi untuk inflasi terbaru itu tidak ada surat. Nah, terus saran enak sudah Sudah. ya. Oke, Cuman formatnya masih nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan esensi perintahnya kan itu. Esensi perintahnya. Disuruh bikin pedoman gitu ya. Ya. Sama SPP kemarin surat edaran bersama Menteri Mendagri dan Kepala KPP sama. Artinya seperti itu juga. Potensi penipuan. Potensi penipuan. Oh, dia nggak boleh telepon lagi. Apa itu? Oh, nggak sempat foto di mata-mata karo main wifi. Identifikasi penagih utang. Pokoknya di atas kanan kanan jual totokan nggak apa-apa. Sudah. Iya. Tapi kan ini kan bolong kue itu kan ya. Ada di pantau bolong kue Kemarin juga kayak gitu. Dugaan spam. Kita mau taruh diperhatikan juga nggak bisa. Makanya nggak apa-apa dijadiin kecil. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau seperti itu ditaruh di penjelasan umum, tapi kan kita nggak bikin penjelasan. Biasa. Apa? Iya, nggak apa-apa. ya aku kan kali yang mau izin barangkali soalnya barangkali saya tanya di situ barangkali di situ tadi yang di Menpan itu ada surat edaran ini ada yang merujuk ke audit soalnya ini itu dasarnya nggak ada, dasar auditnya nggak ada, aturan auditnya nggak ada, murmur ketua ketentuan umumnya ketua audit internal nyantolnya di mana kan gitu. Makanya kalau di Permenpan itu ada yang surat edaran nggak masalah. Surat edaran. kalau surat edaran itu Kan ada Permenpan masalah Enggak, surat edaran menunjuk yang aturan itu menggunakan itu. ya enggak, dasarnya ada Permenpannya. Salah satu. Jadi kalau merujuknya itu kena juga Dipakai di umum. Tempat yang tinggal sembilan dan Iya. Soalnya kalau pegawai Permenpan kayak nggak usah, saya nggak usah ada apa ke mana ke BPK ataupun BPAP gitu. Ya, Oke, ada lagi? Sebelum kan depannya society. Nanti disamain sama itu. Dik. Aku soalnya begini itu KSO itu, ranor buku KSO sudah selesai Pak, sudah selesai revisi. Saya kirimkan seperti hasil rapat kemarin. Saya kirimkan ke RSUD sama ke siapa? BLP. Akhirnya tak kirim ke Mas Yasin sama Mas Ahmad, sama RSUD, sama Anissa sih sebenarnya. Anissa nggak masuk. Sudah tak kirimkan. Nanti kalau memang dua oke, itu nanti kita mintakan fasilitasi ke gubernur. Nah, di C-nya di kantor KSO itu
ngomong mix antara Permendagri sama SE yang kali dengan bilang sudah melakukan. Jadi nanti awakmu cek itu ya, print KSO ya, produk KSO ya, cara bikinnya kayak gitu. Bapak, sebenarnya Pemda itu suruh ngapain sih dengan berbunyi? Kita itu mau ngapain aja? Atau dinas saja? Dinas itu mau ngapain aja dengan berbunyi? Jadi pedoman pas dengan mau ngapain gitu. Secara keseluruhan atau secara teknis pada saat kita mau tes, mau mengamankan secara keseluruhan sistem informasi di Kabupaten Gresik kayak mau apa gitu. Tolong dijelasin ya. Ini di ruang lingkup dan di pasal 2 ya, pasal 2 ayat 2 ini yang penetapan ruang lingkup itu artinya SMKI itu kan harus ditetapkan ruang lingkupnya. Dalam hal ini kalau di Perban itu memang sudah bunyi dia ada data dan informasi, ada aplikasi, ada infrastruktur. Tapi di sini ditambahin. Kemudian yang B-nya itu penanggung jawab SMKI itu kan yang bertanggung jawab mungkin yang mengkoordinir itu siapa, yang melaksanakan siapa itu nanti diatur yang di penanggung jawab SMKI ini. Jadi mulai dari Pak Sekda tugasnya ngapain, kemudian Pak Sekda itu istilahnya apa ya, mungkin menyuruh atau dibantu oleh Kadiskominfo sebagai pelaksana teknis untuk SMKI ini. Terus anggotanya yang melaksanakan SMKI itu kan bukan hanya Kominfo, tapi semua OPD harus melaksanakan karena mereka punya aplikasi, punya data. Kalau infrastruktur memang punyanya Kominfo ya, tapi kalau yang OPD itu punya data, punya aplikasi, jadi tiap OPD ya harus melaksanakan SMKI. Oke, penetapan penanggung jawab Pak Sekda rujukannya berarti Perban 4 Ya. 2021. Di Perban nggak mungkin ngomong sekretaris. Di Perban ngomong sekretaris. Di Perban ngomong sekretaris. Jadi rujukannya penanggung jawab SMKI ini secara keseluruhan daerah itu penanggung jawab. Kalau di Perban tak bacain aja, penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijabat oleh sekretaris instansi pusat dan sekretaris daerah pada pemerintah daerah. Sekretaris daerah ya, clear ya. Oke. Clear. Tadi di setelah penanggung jawab apa aja Bapak tadi? Sekretaris daerah untuk yang secara keseluruhan daerah sama yang di masing-masing perangkat daerah itu. Pasal ini. Pelaksana SMKI. Tujuannya Kadiskominfo. Buat ini yang di pasal 6 Pak. Yang di pasal 6 itu kalau merujuk menggunakan pada tadi itu kan kemudian karena sekretaris daerah kan seperti itu. Yang bawah ini masih tertulis unit yang memiliki fungsi pengawasan internal. Padahal kalau kita merujuk ke tadi itu artinya ini kan sudah harus menunjuk di mana. Nah, di sini harusnya inspektorat kan gitu. Jadi yang memiliki yang inspektorat akhir ini. Iya, makanya itu tidak menjadi expediente todo que saya nggak masuk ke ini inspektor. Dan kemudian itu kan bukan Apa catatan? Jadi ini memang harus dikasih inspektorat. Tulis Inspektorat. ini salah.
Yang ayat 4 ya, ayat 4 ya Mas. Ini ayat 4 nih. Yang itu tadi. Yang ditanyain Pak Narto. Pasal 6. Pasal 6. Pasal 6. Unit yang memiliki fungsi pengayaran di pemerintah daerah berperan itu bahasanya itu kemudian ditunjuk untuk mengamanahkan kepada inspektorat sebagai ini. Intinya kan di situ pas audit internal dilaksanakan oleh inspektorat kan. Ya emang itu ya. Iya. Atau langsung disebutin inspektorat? Iya, harus disebutin inspektorat. Kita lagi harus berbunyi seperti itu. Itu kan mengambil dari Perban. Perban memang mengamanahkan seperti itu karena wakil di daerah ada istilah lain. Gitu. Nah, kalau di kita kan istilahnya jelas pengawasan internal kan inspektorat ya harus terpilih inspektorat. Itu Pak Bagio? Ya. Langsung ya. Oke. Mau coba Hah? yang kok akan nggak yang di pasal 2 pasal ayat 2 huruf A sama huruf B kita berpendapat itu berbeda boleh peraturan tapi di situ ada penetapan ruang lingkup sama penetapan ruang lingkup SMKI ada kata penetapan itu nah itu cocoknya seperti apa atau juga seperti itu Secara Perban itu bunyinya memang seperti itu. ini seperti itu. Aku dari awalnya ya rada tas, nyaman gitu dengan kata-kata itu. Jadi mau saya tanaman, ini ya mana? Karena memang bilang seperti itu. Harus sistemnya jinak kalau tak bocor. Jadi penjelasannya tiap sub-sub itu di Perban dia juga kamu penetapan dua penetapan. Sudah melalui harmonisasi dia Pak. Sudah Sedikit juga Iya Mas sudah. pernah tadi disampaikan kan terkait dengan pasal 2 ayat 2 tadi skip yang tadi ya, Kali. ya keterangan ternyata audit keamanan informasi di Perban 4 2021 juga pasal 3 juga menyebutkan itu juga dengan ya pasal 28 dan 23 pasal 38 ayat 2 dan sama tidak. Oke. Tadi udah dijelasin sama Pak sebenarnya untuk yang kendali Keamanan. Yang audit keamanan sampaikan. audit keamanan masih Ya. di Perban ada toh. Ada tapi nggak diatur kita rapatnya. Oh iya. Cuma di sini ditunjukkan punya sama si Tapi ini nanti bakalan kebaca tiap sub apa enggak? Kebaca tiap sub ya? Karena jadi ada ketentuan karena tidak seperti Oke. Jadi memang tadi dijelasin bahwa sebenarnya kok ini strategi ini sebenarnya banyak ngacu di Perban kecuali yang kendali keamanan. Ternyata audit keamanan juga enggak, tapi memang sengaja dimasukkan
sengaja dimasukkan karena hubungannya sama auditnya si inspektorat gitu ya Bapak. Cuma tidak ini di ABCD-nya gitu loh, tapi diatur gitu. Nah, yang paling penting kan sebetulnya dari A sampai G ini kemudian menjadi domain manajemen keamanan DPI. Ketika itu itu ya, Evaluasi kinerja dan perbaikan itu dipecah ya benar ya? Ya. Dipecah. Artinya dua sebenarnya tambahannya bukan hanya E tapi juga F. E dan F. Nah, G itu kalau diperban itu dua sub, evaluasi kinerja dan perbaikan. Itu maksudnya? Oke. Penetapan tanggung jawab Pak Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Inspektorat, si Kaddiskominfo sebagai pelaksana SMKI. SKD semuanya dulu ya? Ya Bapak? Sudah ya? Sudah sesuai itu ya? Jadi gini, setelah Pergub 2023 muncul, ya itu kan ada beberapa pengaturan yang memang kita harus bikin gitu ya, termasuk yang keamanan informasi, ya security ini. Tapi secara tim itu sebenarnya sudah jalan, gitu ya. Sebenarnya sudah jalan, makanya sudah ada timnya. Meskipun rujukannya belum ada pergubnya, ngajunya ke perban, gitu ya. Soalnya aku beberapa kali mau coba SKT nih, semuanya nggak begitu nanti SKT ya. Tapi acuannya langsung ke ban 2021. Jadi tim-timnya ini sudah lengkap, gitu ya. Timnya sudah lengkap, sudah jalan mulai 2023 ya. Yes. Aku ngajak mau Mas. Barusan sama persen ini barusan. Dulu itu namanya Citizen. Oh. Citizen masih ada, tapi itu kan gunanya untuk yang teknis. Dan ini kan manajemen itu untuk pengawasannya pada servis. Oke. Untuk yang ayat 5 tim pelaksana SMKI sebagaimana dimaksud ayat 1 berdasarkan Ya, oke. Aku mau coret-coretan sendiri, aku ngelapor yang di toko. awal. Anggaran masuk anggaran. Ini tugasnya siapa ya? Oke, mana balik? Nah, itu mau ya. Ini tugasnya siapa? Balik ke. Oh iya, enggak anggaran itu sering resepsi anggaran. Anggaran ketua tim. Satu ini. Nah, itu loh aku ceritakan. Aku mau coba kerja. Bener ya bekerja, saya bingung. Iya kan? Asal berapa ya itu? Asal kita sedikit. Oh, Ini kan anggaran. sekretaris daerah memberikan dukungan pembebasan keamanan. Terus next. Ya.
nggak menyediakan tadi. Ada menyediakan aja. Iya, semua. Itu jadi tugasnya Pak Sekda sebagai penanggung jawab. Iya. Kamu oh. Enggak, maksudnya di sini anggaran itu Pak Sekda sebagai tim ketua tim. Oke, terus next, ayo. Nah, Kalau yang di pasal 6 itu nanti dulu. Mereka sih pintu ibu pintu lagi. Kalau yang di pasal aku usaha pentasnya gak ditagih. tapi yang di pasal 7 ayat 2 itu ketua timnya kan kepala dinas Kominfo. Kok nggak sinkron sama yang di pasal 13? Kalau Pak Sekda itu mendukung. Tujuh dulu. Makanya Kalau Pak Sekda mendukung. tujuh dulu. Mana Pi? 7 ayat 2. 7 ayat 2 udah. Mana kata kita shopping. Memfasilitasi audit. Ayat 2 yang Ayat 2 huruf E. memutuskan Permohonan mengadopsi. Sekarang kedua melaksanakan Itu melaksanakan kerja di negara. program kerja dan negara, Jaya 13. melaksanakan Melaksanakan. Sing dukung Pak Sekda itu. Tambah kuat aja. Keamanannya Pak Sekda juga terakhir. iya aku kemarin ditagih Iya, keamanan informasi, keamanannya Pak Sekda juga terakhir. Ini justru penting perbuatan kayak gini. Ini membuat jalan di pantai. Sampai yang membakar. Kamu bilang, kemudian tugas pasien kan masih kali kau kondisi ini. Seperti Pak Sekda sekarang itu menyediakan Enggak mendukung. Menyediakan sumber daya yang judulnya dukungan operasional. Tapi kalimatnya menyediakan. Karena kerjanya menyediakan. itu kok di stabilo nggak kominfo Oh, ragu-ragu. aku mau tulisannya tidak soalnya ini masuk ke orang stabilo itu masuk ke stabilo Oh, enggak ini untuk mana tak kecamatan lagi ya. Biasanya aku mau kamu menyediakan anggaran tapi kamu itu jawab belum kan kamu ini nominal kamu ini nominal 5 juta tidak. kayak 6 juta 1 juta lah ya kamu ya ini terbucok syarat awalnya bisa hubungannya dengan teh no, no,
Maksudnya secara teknis, secara aman kalau memang itu harus disediain. Khawatirku nanti Pak Serta menyediakan di sekretariat daerah bukan di Kominfo. Menetapkan itu, yang usulan Kominfo. Saya tahu pasti itu. Kata-kata itu. Pak kan, yang melaksanakan SMK itu kan bukan hanya Kominfo. Tahu. Makanya kan anggaran itu ya bukan hanya untuk Kominfo, tapi semua OPD. Tapi posisinya itu sekretaris daerah saja. menyediakan di unit kerjanya sekretariat daerah. Aku khawatir ini loh. Si paling Daerah menyediakan itu sekretaris daerah menyediakan anggaran keamanan informasi berdasarkan arsitektur dan peta rencana SPB yang telah disusun. Kata-kata ini menurutku itu posisinya Rasekda. Enggak Pak, itu kalau kemudian apa itu berdasarkan arsitektur itu kemudian disusun di masing-masing OPD, ya itu artinya menyeluruh. Tapi kalau kemudian OPD tidak menyusun sekretariat daerah, ya berarti bisa seperti yang sama katakan masukan itu. Sekretariat BPN mengikut tim SPB. Pak Sekda di sini sebagai koordinator SPB. Ini harus diberikan. Di sini nggak bisa. Kalau di Perban itu kan bunyi sekretariat daerah selaku Koordinator. SPB. Iya, koordinator. Nah, iya, kalau koordinator SPB itu kan bukan sebagai kepala Sekda gitu. Tapi selaku koordinator SPB ya saya bersih. Mungkin harus diberikan. Di sini nggak. Oke, Nggak selaku koordinator SPB. Sekretaris daerah Tadi sebetulnya sebagai koordinator SPB masalah saya satu. Makanya memahaminya kan dari pasal dari atas itu kemudian ke bawah satu-satu. Ya Pak, kan berarti bukan Sekda gitu loh. Kalau sudah ngomong selaku koordinator SPB, intinya bukan sebagai kepalanya Sekda. tapi Sekda kalau dikasih ya Kak. Yo, memang. Yo, kalau dikasih kan betul nempelnya ini otak juga. Sekretaris daerah menyediakan anggaran keamanan informasi berdasarkan arsitektur dan peta rencana SPB. Iya, itu sedang apa Pak? Artinya sebenarnya artinya pada saat kita baca pasal ini kita harus ngomong bahwa ini duduk Sekda Pak Sek untuk tugas sekretaris daerah uang gitu institusinya Pak. Tapi dia sebagai koordinator. Soalnya nggak mau coba tadi Kok pedot ini? kok pedot. Nggak berdiri sendiri gitu. Ini satu-satuan. Terus saya langsung. Oke, artinya sebagai sekretaris daerah, sebagai koordinator, ya, sebagai koordinator SPBE, koordinator. Nggak usah Gini loh, ajukan aku khawatirnya orang sing baca sepotong. Oke. Kalau di Perban tidak dibilang seperti itu persis, karena di Perban koordinator itu tidak hanya sekretaris daerah, tidak hanya sekretaris daerah, karena di Perban itu ngaturnya daerah dan KL. Bagus, nggak apa-apa lah kalau. Deal anggaran Soalnya pasal papat itu ya ngomong seperti ayat papat itu juga apa ditambahin semua. Soalnya waktu SPB itu memfasilitasi keluargaan. Nah, Perban itu kan dulunya seperti ini ya. Nah, Perban itu kan dulunya seperti ini. Papan itu dia secara keseluruhan. Kalau itu nanti mau ditaruh di mana? Kalau sudah menyediakan nggak aman. Kalau nggak disediakan berarti nggak aman.
Enggak, maksudnya gini aja, enggak usah, kita di atas bisa di pasal 4. Iya, maksud saya Tentunya nanti bisa di SOP gitu. Masalahnya di pasal 4 ayat 3 dalam melaksanakan tugas daerah penanggung sekretaris daerah dibantu oleh tim pelaksana. DKI selaku pelaksana teknis keamanan informasi. Jadi saya menyediakan anggaran, SOP-nya aja diajukan oleh pembantunya. Kalau tidak ada itu, caranya sekda di sini menyediakan itu dalam arti kata menetapkan aja. Kalau tidak ada usulan dari pembantunya ya tidak perlu perjuangkan gitu loh. oke. Saya gitu. Jadi Tidak, itu sudah terbaca seperti itu sebenarnya. ya itu kayaknya nanti. Terbaca seperti itu. Nah, takutnya kan diperketat itu kan nanti kalau nggak ada SOP ini didodok memang ya. SOP-nya harus dibuat, jadi seperti itu. Oke, berarti ya tetap ngomongnya sekretaris daerah ini. Ya. Berarti kita bacanya itu kita harus dulu ini. Kalau kita baca sekda di sini, artinya dia sebagai koordinator. Ya. Jadi pengen gitu. Ada bilang oleh Bu. Nah itu yang SOP-nya kita atur di sini Pak. Apa? SOP. Enggak, tetap ada SOP-nya kan? Enggak, maksudnya kita cantumin sekalian. Enggak. Oke. Oke. Kalau Kominfo nggak ada SOP ini, yang nyiram anggaran itu dikorek. Apa sudah melakukan berdasarkan usulan Enggak. Karena situ azasnya sudah bahwa fungsi kepala dinas dengan beda. Pak Sektanya kan sebagai koordinator. Artinya kan Roadmap SPBE keputusan apa peraturan? Keputusan. Roadmap SPBE itu keputusan. Jadi artinya penyediaan anggaran itu cek di keputusannya. Semuanya harus dilaksanakan sesuai roadmap. Sudah menetapkan peta dan nantinya kan ada juga. Keputusan. Untuk aninya, hormatnya. Tahun itu Pak. Jadi pertentangan dengan pasal 7. kemana? Penetapan baik menetapkan peta rencana 5 tahunan dan sasaran rencana aman setiap tahunnya. Kalau ini ditarik ke bupati nggak? Nggak. Ini kan sudah ada aturan sendiri juga bukan menetapkan aturan. Arsitektur keamanan. Arsitektur keamanan. Beda dengan arsitektur keseluruhan. Arsitektur yang sifatnya hanya melingkupi keamanan. Sama Pak. Itu satu dokumen. Dan dokumen itu. Iya. Itu lah semua akhirnya penetapan ya dulu lah. Enggak, malah saya ini tetap masalahnya ini kewenangannya berarti masalahnya apa? Dia tahu koordinator tahu ini kalau ini diambil aset cuma disuruh menyediakan sumber dia padahal dia nggak tahu anggaran pun dia nggak tahu untuk ini nggak ngerti aku nggak tetap kalau punya anggaran. Enggak ya jelas Ini itu enggak masalahnya juga pertanggung jawabnya kan perlu ini. Masalahnya ketika diatur di sini sementara di aturan yang sudah lebih dulu ditetapkan itu di pihak lain itu kayak berpengaruh ke Bukan sana. menetapkan kan, menyusun. Kemana? Di sini. Arsitektur menyusun. Kalau yang menetapkan pasti bupati. Oh, berarti menyusun. Penetapannya bupati. Ya, berarti bukan menyusun juga, jadi mengkoordinasikan penyusunan. Kalau itu Mengkoordinasikan penyusunan.
maksudnya untuk kriptografi itu belum ada pengertian. Karena Kriptografi. Ini pasal satu. Kriptografi adalah kalau mereka searching pasal 16. Mengkoordinasikan penyusunan nih. Oh iya. Oke. Mengkoordinasikan penyusunan benar. Nah itu Pak Sotolan bertentangan dengan Perpu 28 2023. Karena di Perpu 28 itu klausulnya jelas. Data rencana SPBD yang menetapkan bupati. Penyusunan dikoordinasikan dengan tim. Terus perangkat daerah yang lain itu menyusun koordinator penyusunan sebenarnya Bapeda. Yang F nih. Anu SPBD ya, sekarang SPBD ya. Bisa. Bukan yang baru kasih kompor yang baru. Tapi itu belum ada Surat edarannya kan? Tidak ada. Surat edarannya yang tahun 2020. Kayak Jadi kan, jadi kan. iya. Sesuai kontrak. Masing-masing berkata buat antara koordinator sama Pak Sek sama Hadis itu jadi lanjut. Kita bangun stopnya orang kita mau apa? Iya,
itu sebetulnya pun fungsi sekretariat itu memastikan bahwa masing-masing OPD bergerak selaku ini, selaku SMK. Iya, intinya kan itu. Jadi fungsi sekretariat memastikan bahwa seluruh OPD itu menyadari dirinya adalah SMK, sehingga di dalam SMK itu satu dia juga harus menyusun rencana, karena OPD itu banyak tidak punya anggaran, bukan karena pemerintah daerah nggak mau berpihak ke situ, tapi OPD-nya sendiri nggak menganggarkan. Maka selalu SMK Pak Sekda berfungsi agar itu sama-sama memastikan ya iya, sama seperti dengan SPM. SPM itu tidak terbiayai, belum tentu OPD-nya, belum tentu di daerah itu nggak berpihak untuk terapkan SPM. Tapi OPD merasa lebih penting menganggarkan yang lain gitu. Benar, ini konteksnya juga begitu. Jadi jangan sampai OPD itu berarti tidak menganggarkan gitu, karena menganggar SMK itu tidak tahu artinya bagaimana SMK itu. Bisa dikontrol kreatif. Ya walaupun begitu, kalau memunculkan bahasa di sini itu kan fungsi sekda kan paling tidak kan memastikan bahwa masing-masing OPD punya penyusun peta rencana. Yang atas kan penyusun arsitek sudah, yang peta rencana juga begitu. Karena masing-masing OPD itu memastikan, Pak Sekda memastikan masing-masing OPD menyusun peta rencana sama dengan yang ketiga. Jadi dengan begitu maka kemudian berbagi rata tanggung jawab atas SMKI itu di masing-masing di Pak Sekda selaku pokoknya. Kalau cara geraknya seperti apa itu ketua tim, artinya kan masing-masing beda-beda, karena selaku SMKI kepala OPD itu yang tanggung jawab terhadap sistem yang dia bidangi. Coba sistem tapi tidak terangkat itu tak coba. Masalahnya saya tidak. Ya nggak perlu Pak, perasaan itu kan narasinya jangan seperti itu. Enggak, makanya ini bertentangan sama Pergub. Iya, kalau bahasanya menata bertentangan. Enggak, yang koordinasikan juga bertentangan. Karena kalau yang aspek tadi memang yang koordinasikan, yang kita rencana itu yang koordinasikan. Ya, itu juga sesuai dengan Nah ini kok ngarang BB gitu. edarannya yang mengarah ke Iya, sini. iya. enggak. Edaran itu pun juga belum Belum benar. Emang belum benar. satu belum tentu benar, itu kan juga perlu disimpulkan dengan Tapi belum resmi edaran Pak. Iya. itu nggak resmi juga ya. Enggak, belum bernomor dan belum bertanggal. Ini masih rancangan lampiran surat edaran. Terus kita minta Berarti bukan surat edaran yang tahun 22 itu ya? bukan. 21 itu loh. Yang tahun 22 itu ya, bukan ya? Kita skip aja itu daripada bikin pusing. Karena di Perbannya nggak ngomong seperti itu, di Perpres nggak ngomong seperti itu, Skipnya mulai dari mana, Pak? Kita nggak ngomong seperti itu Yang juga. arsitek besar. Tugasnya Pak Sep nggak seperti itu. Yang A sampai ke bawah itu orang edaran enggak? Yang mana itu Sesuaikan perban aja. dikit dari mana? Disesuaikan apa dikit? Sesuaikan Sesuai dengan Perban. Iya. Lalu sebetulnya kalau kemarin itu kita sudah konsisten bahwa di luar huruf E dan F itu sudah harus sesuai dengan perban. Kan gitu ternyata di sini
SD itu mau rancangan. Yang jenenge orang mungkin itu dua, ini jenenge orang mungkin. Apa istilahnya? Orang mungkin Pak. Pengalaman dan cuma nggak ada. Ya nggak ada. Dalam mungkin ini lebih sihat dengan itu ngomong kok. Asalkan konsisten berarti kan tinggal kita cermati yang huruf E sama huruf F ini. Oke, kita sesuaikan dengan korban aja lah. Siapanya sesuai dengan korban. Ada lagi Bapak, ayo. Ya, kalau saya ini memang lebih cenderung sesuaikan korban saja sebenarnya. Artinya yang lain nanti ada yang nggak sesuai. Iya, nanti kalau dibahas satu persatu ternyata nggak sesuai sama awal jika lolos, maka ya. Aneh. Sering Pak, Ini kan ada pasal yang membahas tentang kerjasama ya, tapi permennya belum masuk di sini. kerjasama. Pihak ketiga. Oh iya, itu ya, itu Pak. Itu anak ada kerja. Jadi maksud dari ini di sini itu bicara tidak ada istilah pihak lain dan pihak ketiga. Tidak sih. Itu berkata sesuatu. Ya, setuju. Jadi ada pihak lain dan ada juga dia bilang pihak. Pasal Pihak lain. pasal 16 pasal 11 itu dia bilang dia ada Kalau pihak ketiga dengan pihak sama, terus ada lagi istilah ya jadi pasal 2 pasal 21 karena ada pihak ya sertifikat pihak fine. Tidak lain. Janjian. Ya, di situ ada pihak lain itu. Maksudmu apakah ini dimasukkan di ketentuan umum pihak ketiga ini? Enggak. Ya. Ini mau jadi sebutkan ya. Dasar umum ditambahi Ya, Pak, 22. sampai jadi berbuah. Betul.
Yang ketiga itu kalau di sini tuh, ayo dia. Biar ketiga kalau di sini lebih ya, benar ya? Benar. Fungsinya mereka apa? Kita punya apa namanya kerjasama dengan mereka, itu juga harus melaksanakan keamanan. Yang contoh misalkan pihak ketiga untuk pembangunan aplikasi. Ya. Kalau kita punya standar bahwa aplikasi kita loginnya harus seperti ini, penyimpanan datanya harus seperti ini, mereka harus mengikuti. Apa yang seperti itu? Bedanya sama yang kerja. Bedanya sama unit kerja. Kalau unit kerja kan mereka lebih ke layanannya, Pak. Setelah jadi aplikasinya, mereka mengoperasikan aplikasinya seperti apa, seperti ke SDM. Ini baru ini diatur juga pada saat pihak ketiga itu jadi vendor kita, skema security-nya harus sama dengan yang kita atur. Kok cuma lima menit, mari kita ngomong ini bukan ngomong awal. Di majalah itu bisa. Iya, Kalau pas aku lebih kabupaten kabupaten ini lagi kan, uh, 16-nya 16 ayat 3D menerapkan lokasi berbasis tanda tangan digital berarti menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh negara juga terpercaya itu sih. Maksudnya apa? cara-caranya untuk menentukan terpercaya itu. 16 Oke. Pihak ketiga terpercayanya itu kayak BSRE. Jadi penyedia BSRE itu pihak ketiga terpercaya. ya penyedia BSRE itu sih sertifikat di bawahnya BSRE. Di bawahnya sertifikasi itu yang menyediakan tanda tangan itu satker bukan? jadi BSSN ada Masih balai masih apa dilakukan? Masih diragukan. oh enggak saya kira dilakukan Kalau pihak ketiga terpercaya itu kayak BSSN itu sih BSRE itu kalau bisa dilakukan. Kenapa muncul tim? penerapan program jadi dari BSSN itu juga punya layanan untuk
mungkin jadi ada suatu aplikasi yang menerapkan layanan digital itu harus menggunakan layanan aplikasi proses layanan digital dan penyedia yang dipercaya seperti sertifikatnya juga itu kan ada tanda tangan digital. Nah itu harus menggunakan yang memverifikasi alat SMP. Kata pihak ketiga terpercaya itu sebetulnya adalah menggabungkan bahwa yang menetapkan itu dipercaya atau tidak percaya BSRN. Maksudnya loh, apakah kebijakannya tanda tangan digital itu boleh dikeluarkan oleh selain mereka itu? Boleh, Pak. Boleh. Enggak, tiga terpercaya itu ada berapa nih? Nah, Indonesia. Enggak dalam hal ini, maksudnya dalam hal ini bukan Ada berapa gitu loh? Kalau cuma satu, bukan satu BSRN loh. Secara kebijakannya, secara aturannya yang mengeluarkan sertifikat elektronik itu untuk tanda tangan digital ya itu sebenarnya yang ngeluarin siapa sih? Apakah kita punya aturan itu? Nasional ada aturan itu tidak? Ada kan? Ada kan? Jadi tanda tangan elektronik itu yang digunakan oleh pemerintah, termasuk kita pemerintah daerah, itu kan ada standarnya. Apakah ada boleh pihak yang lain yang selain BSRE yang bisa kita pakai? Apakah Adobe tanda tangan di Adobe itu boleh? Adobe itu kan alatnya, penyediaannya itu ada Brief ID, kemudian BSRE itu saya lupa. Yang diakui oleh pemerintah, yang digunakan oleh pemerintah, boleh. Hanya enggak yang melegalkan yang hanya BSRN, cuma yang penyediaannya itu bukan hanya itu, Pak. Sama dengan di kita itu juga ada. Penyediaannya tidak hanya ini. Apakah boleh kita pakai penyedia yang lain? Sepanjang penyedia itu sudah memperoleh legitimasi dari BSRI, boleh, Pak. Makanya bahasanya berbunyi seperti itu. Apakah kita gunakan? Apakah kita gunakan? Pakai BSRE. Yang kita gunakan? BSRI. Apakah mungkin kita gunakan yang lain? Betul itu, kalau seandainya nanti ternyata ke depannya itu ada lembaga lain yang ditunjuk oleh BSRN untuk melakukan itu supaya BSRN dan itu menguntungkan, boleh juga jadi. Kata kuncinya di sini kan sebetulnya pihak yang dipercaya. Artinya kan tidak harus itu saja, sepanjang itu tidak dipastikan ke depan bisa dipercaya, legitimate, itu bisa dipakai. Begitu. Selama ini masih satu. Tapi kedepannya boleh juga jadi tidak hanya satu. Mau berapapun jumlahnya sepanjang itu sudah legitimate, ya itu bisa dipercaya. Artinya jangan sampai tidak nosing percaya. Contoh sekali gini, ISO 2701. Banyak lembaga yang bisa menerbitkan ISO 2701. Cuman ISO 2701 itu yang bisa dipercaya itu recommended oleh ditunjuk ini loh lembaganya itu. Tapi benar ya, benar kayak gini, boleh ya, boleh. Kalau yang kita bilang dari pemerintah itu ada 10 yang juga ya. Hanya kecenderungan kita pakai yang satu itu. Nah, kalau kita ada 10 itu mau pakai yang 9, mau pakai yang 2. kalau kota pilot terus apa sih? Iya, asal kalau pertanyaan nggak ada masalah. Google pilot tuh. Tapi yang ini dari pilot ada 10, yang satu. Yang pertama itu Prori. Yang kedua PSRE, Privy, Design, Bidang, Perlu kabeh itu bocor. apa aja dari Memang lebih dari satu, berarti kan biar terpakai 10. Oke.
Dan 10-10 itu boleh dipakai, soalnya memang ini saya percaya. Jadi artinya kita nggak monopoli hanya satu saja. Berarti kan pengertian biar nanti kalau biar hanya dari pemerintahan, itu pemilihan di pemerintahan. Pakai SNI. Tapi harus atau enggak? Itu yang Ada apa? Nggak harus, cuman gini pengalaman kita itu kalau pakai yang lain itu kalau ada travel itu sulit Pak. Itu tahu. Tono enggak kan Kenapa pernah gunanya yang lain? Kalau di kemudian ada pengalaman harus pakai. Kenapa kita tapi yang disulit menurut itu. Kenapa kita harus pakai SKPD? Pertama di instansi, yang lain di instansi. Itu harus kita pakai itu atau kita lagi pakai itu atau boleh pakai yang lain? BSR itu memberikan fasilitas gratis untuk pemerintah untuk mengamankan sertifikat. Kalau yang lain, Kalau yang lain enggak, tapi boleh nggak kita pakai yang lain? Saya nanya boleh nggak? Kalau KKN Boleh ya? Boleh. Oh boleh. Undang-undang persaingan usaha ya. Enggak. Aku boleh atau enggak? Hanya itu aja. Setahu saya SOP-nya kan lewat di Kominfo, jadi kalau ada permohonan TTE itu lewat Kominfo, jadi satu ya di Mbak Rista ini nanti yang maju. Boleh atau enggak kita pakai platform yang lain? Boleh. Boleh? Saking boleh gratisan udah. Beli masalah tapi tadi. kayaknya hanya dengan Secara aturannya boleh atau enggak? Belum ada aturan. kita belum sampai pusat datang banyak. WhatsApp itu juga mengeluarkan pihak tiga terpercaya, tapi dia tidak pernah ngomong siapa aja itu. Aku belajar WhatsApp, dia nggak ada. WhatsApp itu punya pihak tiga terpercaya, tapi dia tidak pernah mengeluarkan. Jadi sistemnya lapor itu, maksudnya foto, skema ini kan dia punya pihak tiga terpercaya itu. Dia tidak pernah merekomendasi salah satu. Apakah boleh pakai salah satu? Boleh, sangat tergantung awal berkaitan itu. Ya, ketiga, apakah kita sebagai instansi pemerintah daerah itu boleh menggunakan yang lain atau tidak? Boleh nggak sih? Soalnya sertifikat elektronik tanda tangan digital itu setahu saya agak sebaliknya. kalau kita di struktur kita itu instansi pemerintahan, kita kan ada dokumen mungkin rahasia yang tidak boleh ditandatangani oleh pihak ketiga yang lain. Yang lebih baik pakai kita. Lebih baik awal, lebih baik lagi. Boleh atau tidak? Lebih baik. Misalnya, perlu ini biaya pemerintah loh, Mas. Tapi Punyanya departemen keuangan. itu non instansi Pak. Teruri itu apa? BUMN. Dalam besar. Kasih lah. Bukan lembaga, bukan Singke akte di aneh. Akte kelahiran anak. Oh enggak, kalau kontrak. saya mimpi Enggak, awalnya memang seperti ini. uang dulu lagi masih pengertiannya ini Boleh apa enggak? Saya cari aturannya dulu. Aku buatnya enggak boleh. Hati-hati loh sama om. Pasal inting-inting Beresiko hukum gitu. pasal inting-inting ada kerjaan nih. Masalah sampai perlu gitu. Oleh manusia. Jadi saya juga kan bahasa ini juga katakan seperti itu. Asal percaya Maka sudah ketika terpercaya, kalau kamu percaya kak, saya urusan. bukan begitu mana dengan bisa
asal persaingan usaha. Sing mari diceluk. Mari diceluk. Sing diceluk iki lho. Ada lagi? Bapak? Kalau nggak ada, tak bacakan rekomendasi. Ya? Ya sudah Pak. Pak Cat? Ya. Cukup? Oke. Nanti kita perbaiki hasil rapat. Beberapa item yang sesuai hasil rapat, tapi kan ada yang belum tercantum ya. Rinciannya ada yang belum tercantum. Yang kita sepakati bahwa kita balik lagi ke Perban 4, terutama tugas dari pelaksana, baik itu koordinator, ya, ketua tim, penanggung jawab, tim pelaksana, tugas-tugasnya itu kita sesuaikan dengan balik lagi ke Perban, terutama di situ, itu ya. Sekarang, semua kata-kata tidak terbatas pada itu bikin bingung banyak. Kita katakan ya, tidak terbatas pada, gitu ya. Apakah itu sama dengan paling? Oke, kita tidak memutus, tidak limitasi rincian, tapi kita ngomong bahwa tidak terbatas pada itu mesti bisa jadi yang lain. Artinya itu paling sedikit. Oke, ada lagi? Ada lagi, Wi? Selain yang tadi, setelah nanti kita melakukan revisi, saya harus kirim ini ke siapa? Kominfo, ada lagi selain Kominfo? Sebelum kita naikkan ke fasilitasi, tak komunikasi sama mana ini? Hari ini kan saya tak komunikasi sih. Inspektorat itu, Oh, inspektorat. Benar. Inspektorat. Mas, ya. Soalnya nggak bisa sampai penting mas. kata-kata ini barang loh, maksudnya pengertiannya supaya enggak pengertian audit itu benar tanda pengertian itu. Soalnya kan itu kan kita kan ada ketentuan. Oke. Pak Sat itu tim. Oke, Mas. Ya, please ngobrol kalau ketemu nanti ya. Gimana sih pojok AI? Jadi nanti Mas, setelah ini kita revisi, ya, file itu bakalan tak kirim ke Rizka. Coba, nanti sama inspektorat. Ya, ada lagi selain ini, mulai dua ini, iya, satu ini pertanyaan. Bedanya itu loh dari tapi Oke, on time, 3 menit lagi. Apa sama capek juga Pak? Capek ya. Terkait aspek informasi.
informasi ya semua beda. Tapi pengguna informasi terbaiknya itu canggih. Yang pasti. Jadi gini, oke, setelah itu PDN kita pemilu orang yang tahu orang itu menuntas Seluruh seorang hidup sampai mati itu canggih. Bisa murid di mati lah. Murid itu mati, kita itu murid dia. Sama nyiksa di katanya itu, besok laporan kata blokir. Yang katanya ada yang politik, yang katakan pelaku. yang pasti setelah ini saya akan menginfo laporan pas. Sampai balik salah hero. Tapi saya tahu Kominfo itu laporan terus. Rutin berkala laporan terus untuk urusan-urusan ini. Nggak salah ya diingetin Ibu Kadis. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Setelah ini kami kirimkan file itu berapa hari free? Setiap minggu. Please minggu depan hari Senin atau hari Selasa, ya hari Senin atau hari Selasa. Nanti kita ngomong lagi di bagian ini. Kalau bisa jangan hari Selasa. Selasa kita ada kegiatan gitu kan. Enak Jumat bersama. Cuma bener. Ya Senin ya. Nanti kita setelah selesai nanti kita harus bagian itu. Kira itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk berita lengkapnya, silahkan cek di laman website jdih.gresikap.go.id.